Sahabat Bunda, kalau mendengar fenomena aktivitas kawah dari sumber panas bumi, mungkin yang pertama terbayang di benak kita adalah Bromo, suku Tengger, atau kawah putih di Jawa Barat. Namun bagaimana jika fenomena tersebut ada di bumi Ruwajurai, Provinsi Lampung? Fenomena uap panas bumi ini ada di salah satu daerah Lampung, tepatnya di areal Hutan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan di Lampung Barat, Provinsi Lampung, yang dikenal dengan Danau Suwoh, Lampung Barat. Mari ikuti perjalanan Bunda dan keluarga menuju daerah uap panas bumi dengan pegunungan dan pemandangan yang indah serta bau belerang yang sangat menyengat. Sahabat Bunda, ada 3 rute atau jalan yang bisa kita pilih untuk sampai ke Danau Suwoh. Melalui Tanggamus, melalui Kota Besiliwa, dan melalui Sekincau, Lampung Barat. Dari Bandar Lampung ke Danau Suwoh ditempuh sekitar 260 km atau 6-7 jam dan akan melewati beberapa kota seperti Kota Bandar Jaya, Kota Bumi, Bukit Kemuning, Liwa, Sumber Jaya, Fajar Bulan, Waitenong, dan Sekincau. Umumnya warga yang ingin ke Suwoh biasanya melewati jalan Sekincau karena jaraknya yang relatif lebih dekat serta menyuguhkan alam sekitar yang indah dan melewati perbukitan, jurang, perkebunan warga, bahkan hutan belantara. Sahabat Bunda, dari Dusun Kalibata, Desa Sukamarga, untuk mencapai beberapa danau seperti Danau Keramikan dan Danau Nirwana, hanya bisa ditempuh dengan kendaraan roda 2. Kita bisa memarkir mobil di pos-pos tertentu atau di pemukiman penduduk. Dan sudah tersedia kendaraan motor yang siap mengantarkan kita dengan biaya sekitar 50.000 sampai 100.000 pulang pergi. Sahabat Bunda, ada beberapa tempat wisata unggulan di Suwoh yang bisa kita kunjungi. Danau Lebar, Bukit Sapana Ilalang, Danau Asam, Danau Minyak, Danau Keramikan, dan Danau Nirwana yang terkenal dengan sumber panas buminya. Kami sampai di Danau Keramikan dan Danau Nirwana ketika matahari sudah tinggi, sehingga cuaca cukup panas. Disebut Danau Keramikan karena memiliki lapisan kerak berupa hamparan batuan yang mengeras laksana keramik. Dan menurut masyarakat setempat, batuan ini berlapis-lapis dan bertambah luas. Di bawah hamparan yang mengeras tersebut, menyimpan sumber air panas yang tidak pernah habis. Air panas ini meletup-letup, ada yang berukuran besar membentuk kubangan, dan ada yang kecil yang mengalirkan air hangat. Sementara Danau Nirwana memiliki banyak sekali uap air yang keluar dari sumber air panas yang terhampar luas. Uap air yang banyak dan tebal tersebut menyerupai awan dan kita seperti sedang berada di atas ketinggian langit. Mungkin karena inilah disebut dengan nirwana. Sahabat Bunda,
Air mendidih dengan uap yang sangat tebal, mengingatkan kita pada neraka dengan panas api yang menyala-nyala. Sahabat Bunda, bicara tentang surga dan neraka, ada suatu kisah unik bahwa seekor lalat bisa menjerumuskan seseorang ke surga atau ke neraka. Ini dikisahkan oleh Muhammad Ibnu Abdul Wahab dalam Fath al-Majid fi Kitab At-Tauhid. Dikisahkan Nabi Muhammad SAW mengisahkan hal ini kepada para sahabatnya. Ada seseorang yang masuk surga karena seekor lalat, dan ada yang masuk neraka juga karena seekor lalat. Para sahabat bertanya, bagaimana hal itu bisa terjadi ya Rasulullah? Rasul menjawab, ada dua orang berjalan melewati sebuah kaum yang memiliki berhala, yang mana tidak boleh seorang pun melewatinya, kecuali dengan mempersembahkan sesuatu untuknya terlebih dahulu. Maka mereka berkata kepada salah satu di antara kedua orang tadi, persembahkanlah sesuatu untuknya. Ia menjawab, saya tidak mempunyai apapun yang akan saya persembahkan. Mereka berkata lagi, persembahkanlah walaupun seekor lalat. Maka ia pun mempersembahkan untuknya seekor lalat. Maka mereka membiarkan ia untuk meneruskan perjalanannya. Dan ia pun masuk ke dalam neraka. Kemudian mereka berkata lagi kepada orang yang satunya, persembahkanlah untuknya sesuatu. Ia dengan lantang menjawab, aku tidak akan mempersembahkan sesuatu apapun untuk selain Allah. Maka mereka pun memenggal lehernya. Dan ia pun masuk ke dalam surga. Hadis riwayat Ahmad. Sahabat Bunda, hadis tersebut menggambarkan bahwa setiap umat Islam tidaklah boleh menyekutukan Allah dengan suatu apapun, seperti mempersembahkan sesuatu selain kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Maidah ayat 72. Innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu alaihi al-jannah. فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. Yang artinya, sesungguhnya orang yang mempersekutukan Allah, maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga dan tempatnya ialah neraka. Tidak ada bagi orang-orang zalim itu seorang penolong pun. Sahabat Bunda, begitulah kisah dua orang yang memiliki keputusan yang berbeda hingga pilihannya tersebut bisa menjadi penentu untuk mereka apakah masuk ke dalam surga atau ke dalam neraka. Sungguh manis buah salak, hasil panen petani Yogyakarta. Berhati-hatilah dalam bersikap dan bertindak jika ingin surga menanti kita. Dukung terus channel Bunda dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.